Masih ada satu materi lagi yang kita tunggu-tunggu, yang terakhir berkaitan dengan mewaspadai pengaruh wacana gender terhadap kesehatan jiwa remaja di masa pubertas, yang akan disampaikan oleh Dr. Bagus Riono MA Psikolog. Beliau adalah President of International Association of Muslim Psychologists. Silakan kepada Pak Bagus untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai materi penutup, ini bersifat warning ya. Jadi ini peringatan karena tadi sudah disampaikan bahwa pria wanita itu sudah didesain sedemikian rupa oleh Allah ya, melalui struktur dan proses biologis kita. Kemudian tadi juga sudah dibahas bahwa masa pubertas itu adalah masa yang rawan ya, yang buat remaja itu menjadi rentan ya terhadap hal-hal yang bisa menyesatkan. Dan kemudian juga bagaimana orang tua itu sangat penting perannya dalam menjaga anak ini. Nah, tapi akhir-akhir ini ada yang disebut wacana gender ini mungkin saya langsung saja ya, ini merusak semuanya. Dia merusak biologi, merusak orang tua, dan juga menjadikan anak-anak yang rentan ini terjebak dalam perilaku yang tidak seharusnya atau sesuatu yang menyimpang. Ya. Namun demikian kita sudah terlanjur mengadopsi apa yang disebut gender mainstreaming. Ya. Jadi awalnya kita anggap ini sesuatu yang baik, misalnya memberi kesempatan kepada wanita, anggota DPR 30% harus wanita dan sebagainya. Seolah-olah ini adalah mengangkat derajat wanita. Tapi nanti akan kita lihat bahwa sungguhnya ini adalah merendahkan wanita. Ya. Jadi isu gender itu adalah merendahkan wanita dan menganiaya keluarga. Ya. Jadi ini warning ya supaya kita bisa paham. Coba kita lihat ini. Pusat studi wanita dulu yang di universitas di Indonesia, sekarang semuanya ganti nama menjadi pusat studi gender. Dan ini agak aneh, pusat studi gender dan anak gitu. Kalau ibu dan anak kan bagus ya, wanita dan anak bagusnya, gender dan anak ini nggak jelas. Ya, jadi ini harus kita waspadai. Dan sekarang gerakan ini sudah semakin masif ya, mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan kita, termasuk sistem hukum kita ini sedang dalam serangan gerakan gender ini ya. Jadi ini sekali lagi adalah warning ya, wake up call lah istilahnya, wake up call pada kita semua supaya kita tidak terbuai oleh isu-isu yang kelihatannya baik tapi di balik itu sangat merugikan dan merusak ya. Nah, lalu kenapa ini bisa terjadi? Dari mana asalnya ini? Ini yang disebut sebagai gender ideologi. Jadi ini sudah menjadi ideologi ya, bukan sekedar gerakan tapi menjadi ideologi. Ini kita lihat di sini gambarnya itu, ini kita bisa dapatkan di internet gambarnya itu. Itu kan gambarnya ada kepala lalu ada badan ya. Coba perhatikan. Di situ ada yang badannya perempuan, kepalanya laki-laki, badannya laki-laki, kepalanya perempuan. Jadi gender itu adalah sebuah konsep yang menggantikan atau yang mengoverride itu apa ya, menutupi ya, mengignore ya, atau menghapus ya laki-laki dan perempuan secara hakiki, secara alamiah. Karena dia bilang bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah konstruksi sosial. Jadi apa yang dimaui orang itu yang lebih penting daripada kondisi biologisnya. Tadi yang dijelaskan oleh Prof. Madarina tadi itu diingkari oleh ideologi gender ini. Genitalia itu dianggap suatu yang menghambat kebebasan. Ya. Jadi ini terakhir tahun 2022 kemarin beredar video dokumenter ya tentang merebaknya isu ini yang membuat masyarakat Amerika secara umum tuh bingung antara laki dan perempuan. Dan ini ada seorang aktivis yang menentang ini, namanya Matt Walsh, itu sangat gigih ya untuk menunjukkan kerancuan berpikir dari ideologi gender ini ya. Nah, dari mana ini berasal?
awalnya adalah seorang psikolog nih. Jadi psikolog ini banyak yang berdosa ini Bu Sofi, harus bertobat kita ini ya. Seorang psikolog bernama John Money ya, itu merumuskan suatu teori bahwa sebetulnya laki-laki dan perempuan itu adalah nurture. Nah, dalam psikologi itu ada aliran nature dan nurture ya. Nature itu adalah sesuatu yang alamiah, nurture itu adalah sesuatu yang dipelajari. Jadi kalau menurut teori nature itu semuanya itu alamiah ya, secara otomatis terjadi. Menurut teori nurture, manusia itu bisa mengembangkan diri sesuai dengan apa yang dia inginkan, yang dia pelajari dan sebagainya. Nah, pada awalnya nature dan nurture ini kan mengarah kepada kepribadian ya. Jadi kepribadian itu sebagian ada yang nature ya, keturunan ya, ada yang nurture yaitu karena pendidikan, karena pengalaman dan sebagainya. Tapi John Money ini melompat lebih jauh lagi. Dia mengatakan bahwa nurture itu juga terkait jenis kelamin. Jadi jenis kelamin itu kata dia adalah nurture, bukan nature. Bukan sesuatu yang alamiah, tapi sesuatu yang bisa kita pilih sendiri. Gitu. Ini teori gender itu awalnya dari sini, ini tahun 50-an, 60-an ya. Nah, John Nature ini mempropagandakan ini dari John Hopkins University di Amerika yang termasuk universitas cukup terkenal ya. Dia berkoar-koar ya di media dengan bahwa ini harusnya jenis kelamin ya, dia tidak menyebutkan sebagai jenis kelamin, dia menyebutnya gender ya. Itu bisa kita atur ya. Apalagi dengan kemajuan teknologi kedokteran, bisa suntik hormon dan sebagainya, bisa ganti kelamin dan sebagainya, itu kita bisa mengatur itu. Jadi itu bukan masalah nature gitu, kurang lebih begitu teorinya itu. Nah, dia dapat kata gender dari mana? Ini saya juga baru dapat, ini saya sudah melakukan criminal investigation ini ya. Jadi baru saya dapat bahwa ternyata kata gender itu berasal dari tata bahasa. Jadi bagi yang pernah belajar bahasa Jerman, itu kan ada kata benda itu ada yang maskulin, ada yang feminin ya. Nah, itu disebut gender untuk bahasa. Karena nggak mungkin untuk bahasa disebut jenis kelamin kan nggak mungkin kata benda meja itu jenis kelaminnya laki-laki, nggak mungkin. Maka digunakan kata gender. Meja itu gendernya laki-laki, kalau kursi gendernya perempuan gitu. Kalau dalam tata bahasa. Nah, konsep dari tata bahasa ini lalu oleh John Money ini diterapkan pada manusia. Jadi manusia itu juga bisa laki-laki bisa perempuan. Apalagi tadi Dr. Madarina mengatakan bahwa waktu bayi itu yang berbeda antara laki dan perempuan cuman genitalianya, cuman alat kelaminnya. Tapi kalau wajahnya, imut-imutnya itu sama. Nah, John Money ini menggunakan argumentasi itu, dan dia ketika dibilang tapi kan jenis kelaminnya beda, kan alat kelaminnya beda. Oh, itu bisa dioperasi gitu. Ya, ini fahamnya ini. Nah, kebetulan pada saat dia masih sedang promosi itu ada kasus ya, ada kasus seorang keluarga sederhana dari Kanada ya, yang anaknya itu kecelakaan waktu sunat, waktu khitan itu kecelakaan sehingga penisnya terbakar ya, laki-laki ya. Lalu kan dia bingung, ini gimana nih anak laki-laki nggak punya penis gitu. Nah, terus dia bawa ke John Money ini karena ini terkenal John Money sebagai pencetus teori gender itu. Dia bawa ke John Money terus katanya oke, bagus ini saya bisa atasi. Lalu anak yang kebetulan anaknya kembar laki-laki 2 yang penisnya terbakar itu lalu diubah menjadi perempuan, dioperasi, dan dia pesan ini cuma ini mumpung masih bayi Anda anggap ini perempuan ya, nanti dikasih baju perempuan, disuruh memanjangkan rambutnya dan sebagainya, kasih mainan perempuan dan sebagainya. Dan lalu John Money setelah beberapa bulan melaporkan ini dalam jurnal ilmiah, teorinya itu benar ya, bahwa laki-laki dan perempuan bisa diatur ya. Namun ketika anak ini namanya Bruce ya, itu tumbuh menjadi anak remaja, dia mulai gelisah karena dia itu laki-laki gitu, tapi dia sudah dididik sebagai anak perempuan, dipakai pakaian perempuan dan seterusnya ya, sehingga dia mulai gelisah, mulai
konsultasi lagi ke John Money, tapi oleh John Money itu disembunyikan, ya, karena dia sudah terlanjur publikasi kalau dia berhasil membuktikan teorinya tadi. Nah, akhir-akhir beberapa tahun kemudian terungkap, ya, kenyataannya sesungguhnya. Dan anak yang namanya Bruce ini ketika dia akhirnya menjadi orang dewasa, dia kembali menjadi laki-laki, dia punya istri, tapi jiwanya masih tidak tenang, ya, kesehatan mentalnya terganggu, dan pada usia 30 dia bunuh diri, ya. Nah, ini tidak tertulis di dalam paper ilmiah, tetapi para wartawan, saya punya banyak sekali video dokumenter, ya, dari BBC dan sebagainya yang mengungkap ini, ya. Nah, dampak dari teori gender ini lalu berkembang, wacana gender itu menjadi sesuatu yang semakin berkelok-kelok rumit, akhirnya menjadi ideologi. Nah, ketika itu menjadi ideologi, itu dipercaya kebenarannya sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang sifatnya hipotesis, ya, sudah ideologi, sudah menjadi keyakinan. Nah, ketika dia menjadi keyakinan, maka dia berkembang, ya. Jadi mulai dari keyakinan tentang gender ideologi, terus dia mulai muncul ide bahwa gender itu tidak hanya laki-laki dan perempuan, ada gender ketiga yang disebut non-binary. Ingat tadi Prof. Madalina bilang alamiahnya kita tuh semuanya tuh binary, alam semesta itu semuanya binary, komputer, gender, jenis kelamin itu. Tapi dia dengan ideologi ini dia mengatakan bahwa gender itu non-binary, dan ini mulai diajarkan ke seluruh dunia, ya. Nah, akibatnya apa? Dia menimbulkan kebingungan gender, ya. Jadi masyarakat ketika dibilang ada gender ketiga mulai mikir, ini maksudnya apa? Enggak jelas maksudnya, cuma dibilang ini enggak laki-laki, enggak perempuan, ya. Tapi enggak apa itu enggak laki, enggak perempuan itu apa menjelaskan? Enggak ada. Memang dibuat, ya bukannya dibuat, memang ini suatu pemikiran yang jadi ideologi, sehingga ya disebut non-binary aja, nggak disebutkan apa itu, ya. Sehingga kemarin ada kasus sekolah yang ada toilet untuk yang non-binary itu jadi masalah, ya. Nah, lalu itulah yang lalu menimbulkan gerakan LGBT, karena kebingungan gender itu, lalu dia itu alamiahnya itu jadi terganggu, apalagi tadi ada masalah psikologis juga, yang ada dorongan seksual yang nggak jelas dan nggak tahu gimana, akhirnya terjadilah istilahnya disorientasi seksual, ya. Ini LGBTQ dan sekarang akhirnya pedofil juga masuk, ya. Jadi jangan dikira kalau LGBT itu pedofil itu belum masuk, sekarang sudah masuk ke dalam gerakan itu. Walaupun dia tidak menyebutnya sebagai pedofil, ya, dia menyebutnya sebagai queer atau apa, ya. Nah, mereka tidak berhenti pada perilaku, mereka menciptakan apa yang disebut sexual rights, ya. Sexual rights ini ada semacam deklarasi yang mereka klaim ini adalah bagian dari human rights. Jadi mulai ada propaganda bahwa sexual rights adalah bagian dari human rights. Dan ini adalah salah satu bentuk strategi gerakan gender itu untuk memanipulasi hukum, ya. Lalu ada hukum-hukum yang kita juga sempat terkena, ya, dampaknya, misalnya propaganda sexual consent itu kan laki-laki perempuan nggak penting, yang penting cinta, ya. Itu adalah salah satu agenda dari sexual rights ini. Yang penting seksualitas itu bisa diekspresikan, nggak peduli laki-laki atau perempuan, nggak peduli dengan anak dan sebagainya, ya. Dan sexual rights ini mengingkari agama, menganggap agama menjadi penghambat dari sexual rights karena agama terlalu banyak larangan, ya. Dan dia yang lebih penting lagi, dia juga memojokkan orang tua. Jadi dalam sexual rights ini, anak-anak itu usia 4 tahun itu sudah boleh menentukan dia gendernya apa, dan orang tua tidak boleh melarang. Dan ada kasus di Kanada yang sudah jadi korban, orang tuanya ini melarang anaknya perempuan ngaku laki-laki, orang tuanya dipenjara. Negara, karena dia sudah memanipulasi hukum, maka negara menjadi pendukung ini sexual rights ini, ya. Dan akibatnya cukup
Sekarang mulai rame karena dia mulai menyasar ke anak-anak ya. Tadinya waktu LGBT tahun 2015 itu tidak seramai ini, tapi sekarang sudah mulai masuk pedofil ke dalamnya dan dia menyasar anak-anak. Dan lalu mereka mengembangkan kurikulum. Nah ini yang harus hati-hati sekolah-sekolah, kalau ada paket kurikulum pendidikan seksual dari PBB kah, dari UNDP atau dari manapun, itu harus dilihat isinya. Karena mereka membawa apa yang disebut comprehensive sexuality education, itu adalah mengajarkan seksualitas pada anak-anak. Dan orang tua tidak boleh melarang. Ya, jadi ini sudah menjadi hukum. Hati-hati kita dengan perundang-undangan kita ya, kita supaya lebih hati-hati dalam mendukung siapa dan siapa karena mereka sudah masuk ya. Ada 2 undang-undang yang sudah mereka masuki. Yang pertama adalah undang-undang kekerasan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Itu suami yang dilaporkan oleh istrinya akan dihukum lebih berat daripada orang yang berzina. Ya, jadi ketika istri tidak suka dengan perilaku suaminya dalam hubungan seksual, istrinya yang lapor, itu suaminya dapat hukuman lebih berat daripada ketika dia berzina. Ya, ini manipulasi hukum. Kemudian juga barusan ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Ya, ini pahamnya yang namanya kekerasan seksual itu nggak ada hubungannya dengan kesusilaan. Yang penting pemaksaan. Artinya dia mempromosikan sexual consent. Ya. Jadi sexual consent ini adalah jargon yang digunakan mengatakan inilah yang baik. Suami istri, walaupun suami istri kalau tidak ada sexual consent dia tidak baik. Walaupun tidak menikah tapi ada sexual consent itu baik, gitu ya. Itu propaganda yang mereka lakukan dan kita sudah terdampak, ya. Dan kemarin pegawai negeri sudah harus tanda tangan itu ya, anti kekerasan seksual dan sebagainya. Nah ini lalu sekarang mulai menimbulkan konflik di Amerika antara orang tua dan sekolah karena orang tua merasa haknya sebagai orang tua direbut oleh sekolah dengan pendidikan seksual ini. Terjadi banyak konflik di Amerika ya. Dan kemarin di Kanada juga ada 800 anak mogok ya. Ternyata ini anak-anak orang Islam. Jadi orang Islam itu kelompok yang punya daya tahan yang lebih kuat untuk menghadapi isu ini. Ya, dan kemarin seorang pendeta Kristen berterima kasih pada umat Islam karena orang Kristen tidak berdaya, walaupun mereka juga berjuang. Jadi termasuk Family Wars International itu banyak kan orang Kristen yang soleh ya, artinya yang pro keluarga begitu. Mereka melawan gerakan ini. Ya. Ada juga dokumenterinya ya. Baik, nah jadi yang mereka lakukan itu bukannya memuliakan wanita, tapi mereka merusak ya. Keluarga ya, anak-anak juga dijadikan korban, tapi dengan suatu sistem yang sudah dilegalkan sekarang ya, walaupun tidak semua orang sebetulnya setuju ya. Baik, saya akan menyampaikan satu testimoni ini 5 menit saja. Waktunya masih berapa nih? Ya, 5 menit lagi. Baik, ini kita dengarkan nih testimoni, mudah-mudahan kedengaran suaranya. Suara? Ternyata enggak masuk di suaranya. Tadi waktu share saya udah include anunya. Gimana? Oh, tadi belum ya. Oh, oke. Gimana? Udah? Password apa ini? Oke. My name is Chloe Cole, and I am a detransitioner. Another way to put that would be, I used to believe that I was born in the wrong body, and the adults in my life, whom I trusted, affirmed my belief, and this caused me lifelong, irreversible harm. I speak to you today as a victim of one of the biggest medical scandals in the history of the United States of America. I speak to you in the hope that you will have the courage to bring the scandal to an end and ensure that other vulnerable teenagers, children, and young adults don't go through what I went through. At the age of 12,
I began to experience what my medical team would later diagnose as gender dysphoria. I was well into an early puberty, and I was very uncomfortable with the changes that were happening to my body. I was intimidated by male attention, and when I told my parents that I felt like a boy, in retrospect, all I meant was that I hated puberty, that I wanted this newfound sexual attention to go away, that I looked up to my brothers a little bit more than I did to my sisters. I came out as transgender in a letter I sent on the dining room table. My parents were immediately concerned. They felt like they needed to get outside help from medical professionals, but this proved to be a mistake. It immediately set our entire family down a path of ideologically motivated deceit and coercion. The gender specialist I was taken to see told my parents that I needed to be put on puberty-blocking drugs right away. They asked my parents a simple question: would you rather have a dead daughter or a living transgender son? The choice was enough for my parents to let their guard down, and in retrospect, I can't blame them. This was the moment that we all became victims of so-called gender-affirming care. I was fast-tracked onto puberty blockers and then testosterone. The resulting menopausal-like hot flashes made focusing on school impossible. I still get joint pains and weird pops in my back, but they were far worse when I was on the blockers. A month later, when I was 13, I had my first testosterone injection. It's caused permanent changes to my body. My voice will forever be deeper, my jawline sharper, my nose longer, my bone structure permanently masculinized, my Adam's apple more prominent, my fertility unknown. I look in the mirror sometimes and I feel like a monster. I had a double mastectomy at 15. They tested my amputated breast for cancer. And I was cancer-free, of course. I was perfectly healthy. There was nothing wrong with my still developing body or my breasts, other than that, as an insecure teenage girl, I felt awkward about it. After my breasts were taken away from me, the tissue was incinerated. Before I was able to legally drive, I had a huge part of my future womanhood taken from me. I will never be able to breastfeed. I struggle to look at myself in the mirror at times. I still struggle to this day with sexual dysfunction. And I have massive scars across my chest. And the skin grafts that they took of my nipples are weeping fluid today. And they were grafted into a more masculine positioning, they said. After surgery, my grades in school plummeted. Everything that I went through did nothing to address my underlying mental health issues that I had. And my doctors, with their theories on gender, thought that all my problems would go away as soon as I was surgically transformed into something that vaguely resembled a boy. Their theories were wrong. The drugs and surgeries changed my body, but they did not and could not change the basic reality that I am and forever will be a female. When my specialist first told my parents that they could have a dead daughter or a live transgender son, I wasn't suicidal. I was a happy child who struggled because she was different. However, at 16, after my surgery, I did become suicidal. I'm doing better now, but my parents almost got the dead daughter promised to them by my doctors. My doctors had almost created the very nightmare they said they were trying to avoid. So what message do I want to bring to American teenagers and their families? I didn't need to be lied to. I needed compassion. I needed to be loved. I needed to be given therapy to help me work through my issues, not affirm to my delusion that by transforming into a boy, it would solve all my problems. We need to stop telling 12-year-olds that they were born wrong, that they are right to reject their own bodies and feel uncomfortable with their own skin. We need to stop telling children that puberty is an option, that they can choose what kind of puberty they will go through, just so they can choose what clothes to wear or what music to listen to. Puberty is a rite of passage to adulthood, not a disease to be mitigated. Today, I should be at home with my family celebrating my 19th birthday, and instead I'm making a desperate plea to my elected representatives. Learn the lessons from other medical scandals like the opioid crisis, to recognize that doctors are human too, and sometimes they are wrong. My childhood was ruined along with thousands of detransitioners that I know through our networks. This needs to stop. You alone can stop it. Enough children have already been victimized by this barbaric pseudoscience. Please let me be your final warning. Thank you.
Jadi teori gender itu adalah hoax, ya. Jadi ini perlu kita sebarluaskan. Tidak ada sebetulnya istilah gender yang bisa diterapkan pada manusia. Itu hanya istilah bahasa, ya. Nah, kemudian yang namanya gender affirming care itu adalah malpraktek, ya. Dan ini hanya satu di antara sekian korbannya yang sudah mulai menyampaikan testimoni di depan Kongres. Saya berharap Kongres Amerika bisa mengambil tindakan, ya, tapi pengaruhnya sudah di dunia dan kita sebagai orang Indonesia sebaiknya juga jangan ikut-ikutan. Jika nanti Amerika sudah tidak seperti itu, kita malah jadi seperti itu, kan jadi konyol sekali. Nah itulah. Jadi marilah kita berdoa, semoga kita dilindungi dari ideologi gender. Terima kasih. Amin, amin ya Rabbal. Terima kasih Bapak Dr. Bagus Riono, MA Psikolog. Marilah sekali lagi kita berikan aplaus untuk semua narasumber kita hari ini.